Dari debut 5 bulan, Dejan dan Bernardine tiba-tiba membuat Istora bergemuruh. Bagaimana mereka membekuk Malaysia dan apa rahasia di baliknya? Malam di Istora Senayan terasa lain karena Dejan Ferdinansyah Bernardine Anindya Wardana mendadak tampil seperti pasangan lama yang sudah menyatu. Padahal mereka baru dipasangkan sekitar 5 bulan, tapi chemistry itu terlihat sejak servis pertama dan membuat lawan kebingungan. Lawannya bukan sembarang, Jimmy Wong dan Lei Peijing, pasangan Malaysia yang berpengalaman dan pernah membuat duel panjang. Namun kali ini alurnya berbeda. Tempo Indonesia langsung menekan, cepat, tajam, dan nyaris tanpa celah untuk bernafas. Di game pertama, mereka seperti menulis naskah dominasi, rally singkat, keputusan tegas, dan poin mengalir deras. Skor melebar sampai 21 melawan 10. Sebuah sinyal bahwa debut di Daihatsu Indonesia Masters 2026 bukan main. Penonton Istora berdiri, sorak bergulung, dan setiap poin terasa seperti ledakan kecil yang menambah percaya diri. Tapi drama belum selesai, karena di game kedua, Wong dan Lei mulai mengubah pola dan memaksa rally lebih panjang. Di sini mental diuji, kedudukan ketat, kejar mengejar angka, dan satu kesalahan bisa mengubah irama. Dejan dan Bernardine memilih tenang, mengatur nafas, dan mengontrol pengembalian, menunggu momentum yang tepat. Mereka menutup area depan net dengan cepat, memaksa lawan mengangkat bola dan membuka kesempatan smash beruntun. Pola itu bikin Wong dan Lei kehilangan ritme, sehingga variasi drive mereka sering mentah di pertahanan Indonesia. Saat rally panjang, Bernardine berani mengubah tempo, kadang menahan, kadang mempercepat, membuat lawan salah langkah. Dejan menjaga belakang lapangan, memilih pukulan aman ketika terdesak, lalu tiba-tiba menyergap dengan serangan diagonal. Momen kunci datang saat kedudukan rapat. Mereka mencuri 3 poin beruntun yang membuat stadion meledak. Sejak itu, pasangan Malaysia terlihat ragu mengambil resiko, dan kesalahan sendiri mulai mengalir. Bahkan interval kedua terasa seperti titik balik, karena strategi yang sempat goyah kembali lurus. Mereka juga saling mengingatkan untuk tidak terjebak emosi, menjaga kepala dingin saat sorak semakin keras. Saat lawan mulai ragu, mereka menekan lagi dengan penempatan tajam, membuat jarak poin perlahan terbuka. Akhirnya, skor 21 melawan 17 menutup pertandingan. Tiket 16 besar pun aman di tangan. Bernardine terlihat lega. Ia menyebut dukungan penonton sebagai energi yang membuatnya langsung in sejak poin pertama. Ia merasa siap karena latihan terarah, dan suasana Istora yang penuh sejak pagi membuat mereka percaya diri. Dejan juga menyoroti persiapan, apalagi ini pertemuan kedua melawan Wong dan Lei di musim yang sama. Pada Malaysia Super 100 tahun lalu, mereka menang lewat 3 game, jadi bahan analisis sudah ada di kepala. Dengan modal itu, mereka menyusun rencana, dan malam ini rencana itu berjalan rapi tanpa banyak improvisasi. Menariknya, Dejan mengaku sentuhan awal yang enak membuat ritme permainan langsung terkunci dan stabil. Ia menyadari status pasangan baru punya tantangan, posisi bermain berbeda, dan adaptasi harus terus dipoles. Tetapi justru di Indonesia Masters 2026 ini, mereka mengukur sejauh mana progres nyata. Mereka tidak sekadar mengejar kemenangan, melainkan mencari level permainan dan batas ketahanan di tekanan besar. Dan tekanan itu nyata, karena bermain di kandang sendiri sering membuat emosi meluap dan fokus goyah. Dejan menyebut komunikasi di lapangan menjadi kunci, agar rasa excited tidak berubah jadi kesalahan teknis. Ada momen mereka saling memberi isyarat sederhana, tapi cukup untuk mengunci strategi serangan berikutnya. Itulah yang membuat permainan terlihat matang, seolah mereka sudah berpasangan bertahun-tahun. Padahal baru 5 bulan, dan itu menambah rasa penasaran sejauh apa mereka bisa melaju di turnamen ini. Di babak berikutnya, lawan tentu makin berat, dan publik menunggu apakah performa agresif bisa dijaga. Namun kemenangan ini memberi fondasi psikologis bahwa mereka mampu mengatasi perubahan tempo dan tekanan. Istora juga memberi warna dengan tiket terjangkau dan atmosfer padat, membuat setiap rally terasa megah. Dejan mengatakan treatment penyelenggara sangat baik, jadi atlet fokus hanya pada permainan.
Semua itu menambah sensasi debut, seolah panggung besar menyambut pasangan baru dengan lampu sorot. Tapi sorot itu juga tantangan, karena ekspektasi publik tinggi, apalagi setelah menang meyakinkan. Yang membuat cerita ini menarik, mereka menang bukan karena keberuntungan, melainkan rencana yang dieksekusi rapi. Sorakan Istora meledak ketika Fajar dan Fikri melaju secepat kilat. Tapi rahasia target mereka justru lebih menegangkan. Istora Senayan seolah tidak memberi ruang bernafas ketika Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menyalakan mesin sejak pukulan pertama. Penonton langsung sadar, ini bukan sekadar laga pembuka, ini pernyataan besar di Daihatsu Indonesia Masters 2026. Skor 21-16, lalu 21-10, selesai hanya 30 menit. Seperti badai yang merobohkan pertahanan. Kemenangan kilat itu bukan kebetulan, karena keduanya datang dengan misi, menutup musim tanpa gelar di kandang sendiri. Yang membuat merinding, tempo mereka terus naik, memaksa Chen Ziray dan Lin Yuche hanya bertahan, lalu terburu-buru memukul bola. Padahal di Malaysia Open 2026, pasangan Taiwan itu membuat duel sangat ketat, memaksa Fajar dan Fikri bertahan hingga akhir. Kali ini berbeda, kesalahan berkurang, penempatan bola rapi, dan permainan net terasa seperti jebakan yang sudah disiapkan lama. Fajar bahkan terang-terangan mengakui mereka banyak belajar dari pertemuan sebelumnya, membaca speed dan power lawan dengan lebih dingin. Di sektor ganda putra, kecepatan adalah mata uang, namun mereka tidak sekadar cepat, mereka mengendalikan ritme. Serangan turun naik membuat lawan bingung, sekali lambat mereka potong, sekali cepat mereka kunci. Mereka juga sering mengganti arah pukulan, membuat lawan terlambat membaca, seolah shuttle dikendalikan dengan remote di udara. Pola itu terlihat dari awal. Servis pendek langsung disambut tusukan cetat, lalu disusul pukulan datar yang mematikan ruang. Saat lawan mencoba mengangkat bola, Fikri mengunci depan net, sementara Fajar menunggu di belakang untuk pukulan penentu. Detail kecil seperti ini menunjukkan latihan mereka fokus, bukan hanya fisik, tetapi juga skema permainan yang disiplin. Tidak heran jika tribun cepat percaya, karena setiap poin terasa seperti paket lengkap antara teknik, keberanian, dan ketenangan. Publik Istora melihat versi paling matang, sepasang pemain peringkat 4 dunia yang percaya diri sekaligus lapar gelar. Sejak dipasangkan pertengahan tahun lalu, daftar prestasi mereka sudah panjang, termasuk juara China Open dan rentetan final di banyak turnamen. Namun yang paling terasa adalah beban pribadi. Fajar mengakui 3 tahun tak lagi naik podium tertinggi di Jakarta. Ia menyebut terakhir juara di Istora pada 2022, dan kini ingin mengubah cerita bersama Fikri. Tekanan itu biasanya menekan, tetapi di sini terlihat menjadi bahan bakar, terutama saat suara penonton menggulung seperti ombak. Fikri menegaskan aura itu membuat lelah terasa hilang, seolah energi mental dan fisik terisi ulang setiap rally. Dalam waktu singkat, pasangan ini memperlihatkan kesiapan menuju gelar juara Indonesia Masters 2026. PBSI juga memasang target tinggi, karena status tuan rumah adalah kesempatan emas yang tak boleh terlewat. Lalu datang potensi babak kedua, kemungkinan bertemu Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana, sebuah duel saudara yang rumit. Fajar menyebut ada untung ruginya, tetapi setidaknya Indonesia pasti mengunci satu tempat di 8 besar. Jika duel itu terjadi, intensitas di Istora akan lebih panas, karena penonton akan terbelah namun tetap membahana. Di tengah semua drama, aturan time clock ternyata nyaris tak mengganggu ganda putra. Fajar menjelaskan ritme ganda putra cepat, jarang rally panjang, sebelum 25 detik biasanya sudah siap lagi. Pernyataan itu menegaskan bahwa persiapan fisik mereka sudah selevel paling tinggi, dan strategi dibuat untuk pertandingan cepat. Fajar dan Fikri tidak hanya mengandalkan smash, mereka sabar menunggu momen, lalu menutup poin dengan akurasi. Itu sebabnya lawan sulit mengembangkan permainan, karena setiap usaha dibalas dengan tekanan tanpa henti. Istora pun seperti panggung pengakuan, karena mereka bukan hanya menang, mereka menanam sinyal bahaya ke semua unggulan. Dengan skor telak dan waktu super singkat, bayangan gelar di rumah sendiri terasa semakin nyata. Namun perjalanan belum selesai, karena di sektor ganda putra persaingan selalu brutal dan penuh kejutan. Satu kesalahan kecil bisa mengubah arah, jadi konsistensi dan fokus harus dijaga dari awal sampai akhir. Kemenangan ini juga mengingatkan publik pada momen-momen legendaris di Istora yang selalu mengangkat karir pemain. Jika mereka menjaga ketenangan, target juara bukan lagi mimpi, melainkan skenario yang siap diwujudkan. Di sisi lain, ganda putra Indonesia lain, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin, juga melaju setelah laga 3 game. Mereka menundukkan pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi dalam pertarungan yang berayun, menunjukkan kedalaman skuad. Hal itu menambah rasa percaya diri tim, seolah gelombang kemenangan sedang bergerak di seluruh kubu tuan rumah. Mereka pun membawa pesan untuk generasi berikutnya, bahwa kerja keras, disiplin dan keberanian bisa mengubah tekanan menjadi kemenangan di Istora.
Kini sorotan kembali ke Fajar dan Fitri. Apakah kecepatan awal itu bisa dijaga hingga final? Mereka tampak tahu jawabannya, karena setiap pukulan seolah menyampaikan pesan. Indonesia Masters 2026 bukan sekedar singgah. Dan ketika Istora kembali bergemuruh, publik menunggu momen ketika pasangan ini akhirnya memeluk gelar yang lama hilang.